Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil lisani jami'ati fi hadatil wasi'ah. Salatan tamuddu biha jismi min jismihi wa qalbi min qalbihi wa ruhi min ruhihi wa sirri min sirrihi wa ilmi min ilmihi wa amali min amalihi wa khuluqi min khuluqihi wa wijhati min wijhatihi wa niyati min niyatihi wa qasdi min qasdihi wa ta'udhu barakatuha alayya wa ala awladi wa ala ashabi wa ala ahli asri ya nur ya nur ya nur ya nur ija'alni nuram bihaqqin nur. Alhamdulillah. Sahabatku dimanapun kalian berada, apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan segala hajatnya Allah kabulkan. Semoga yang sedang sakit Allah sembuhkan, amin ya rabbal alamin. Mari sahabatku kita tonton video ini sampai selesai, yang mana Tuan Guru Besar UIN Jakarta, beliau menceritakan pengalaman bahwa beliau pernah bertemu dengan Abah Hulu Sekumpul dan bagaimana karomah beliau yang telah beliau sendiri menyaksikannya. Yuk tonton videonya sampai selesai, semoga bermanfaat. Saya jumpa secara fisik ya dengan beliau di tahun 1981. Ketika itu ya, memang saya sedang studi doktoral. Awalnya BA dulu, Bachelor of Art, kemudian doktorandus di Fakultas Syariah belum dan Hukum ya, Fakultas Syariah IAIN Syariah Jakarta ya. Iya betul. Sedang ada riflah ilmiah membawa ulama-ulama di tempat tinggal saya di Parung ya, di Sawarujaya, para ulama, ustadz gitu kan, untuk ziarah ke Jawa Tengah dan Jawa Timur ya, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur kepada Wali Songo ya, Wali Songo dan selain Wali Songo termasuk Bangkalan Syekh Oli Madura ya. Subhanallah ketika saya singgah dan bermalam ya di Masjid Demak. Masjid Agung Demak ya, Agung Demak, Masjid Tatal yang dikenal dengan Masjid Tatal, sebab tuh penyanggahannya itu ya kayu-kayu jati ya, asli itu, asli dan diusung oleh Raden Fatah, Raja Jawa ya, Demak, dan saya sedang berwudu selesai mau kembali ke masjid kembali dari tempat wudu itu untuk sholat tahajud ya. Mau naik ke atas itu dari tempat wudu itu jumpa beliau, tapi saya kan belum kenal sama sekali sosok beliau itu. Cuma tampil sebagai karena masih muda beliau, saya juga di bawah beliau, usia di bawah dia 10 tahun itu. Beliau muda dengan pakai kaos biasa. Pakai kaos biasa ya. Tanya saya, sampean mau kemana? Dari mana? Jawab saya, oh ya, saya ingin ziarah keliling-keliling dari Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Madura, Bali. Rutenya itu ya. Saya bilang ke beliau dan asli saya dari Parung, asli kampung. Karena tahu kampung saya memang jauh dari keramaian. Dan saya studi kuliah di IAIN Syariah Jakarta ya, belum UIN ya, IAIN itu kan. Begitu Mas, saya manggilnya bukan Mas, Bapak ya, dia panggil saya Mas ya. Tentang saya ya. Itu aja. Tinggal di mana ya, di itu kampung Desa Barujaya itu ya, kampung Cidokom. Cuma itu aja, nggak ada kasih alamat lengkap ya. Tidak seperti itu ya. Seadanya saya sampaikan. Kuliahnya di IAIN Syariah Jakarta di Ciputat. Dua itu aja pertanyaan dia. Kemudian
saya dengan jamaah ya, rombongan langsung meneruskan besoknya ke saya tahajud ya, nggak ketemu lagi. Kemudian dengan rombongan ke Surabaya, terus ke Madura dan Bali ya. Dan pulang malam Minggu, Sabtu siang saya udah pulang, ketemu beliau itu malam Jumatnya, betul saya. Ya, malam Minggu sudah kembali ke kampung halaman saya, rumah ya, kakak saya, berdekatan kakak saya yang kedua ya. Kebetulan diuji oleh Allah, kakak saya itu wafat anaknya. Wafat anaknya di malam takziah pertama. Dengan izin Allah, beliau hadir di situ. Guru sekumpul itu hadir di acara takziah di situ. Padahal Pak Kiai itu tidak memberikan alamat sama sekali, tidak ada telepon, belum ada handphone. Beliau datang ke situ malam-malam. Ya habis maghrib lah. Habis maghrib menjelang isya, jam 7-an lah. Ya. Tanpa kita kontakkan gitu. Saya kaget juga siapa yang datang ini. Memang kepala desanya, Desa Warujaya, Pak Khotib namanya itu agak menjaga keamanan kan. Betul. Diperiksa lah beliau KTP-nya. Bapak siapa? Mana KTP-nya? Ada. Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Iya, KTP-nya. Iya, bagus, silakan. Cuma maaf ya, saya bukan berlebihan. Ketika takziah itu dengan para ulama kiai yang ada di situ, beliau tampilannya sederhana, pakai baju koko, pakai pici, pakai celana panjang, dengan berubah-ubah di setiap event. Masuk dia jam 7.30 sampai dengan kurang lebih jam 9 ya. Di situ di rumah jamaah kan pulang. Pulang beliau mau nginep kan, saya bawa sekalipun Kades dengan perangkatnya itu bersama murid-murid saya, santri ya, itu menjaga. Takut nanti ada apa dan seterusnya. Takut hal-hal yang tidak diduga ya. Gitu. Sehingga alhamdulillah dengan izin Allah, saya lihat suasana nuansanya itu berubah-ubah, nanti ganteng, nanti tua, nanti muda gitu ya. Pokoknya ia membingungkan semua yang melihat dia. Kan yang melihat bukan hanya saya kan. Gitu kan, banyak orang di situ. Begitu, jadi secara dohir itu kelihatan kadang berubah. Di sini saya menyimpulkan dengan beberapa kali event saya jumpa beliau, khususnya di Mekah, di Madinah, gitu ketemu, dan tanpa ada janjian, gitu. Maaf, ketika berada di Parung itu bagaimana itu? Ketika di Parung itu dia dagang selanjutnya Kades sudah mengamankan dia tidur sama saya, bukan di tempat tidur saya bersama murid-murid saya itu di sebuah majlis taklim, musola, bukan belum pondok pesantrennya, di musola. Iya, beliau dengan saya juga sama tahajud gitu kan. Sampai subuh saya juga ngikut, dan murid-murid saya juga ngikut juga sambil menjagalah gitu, sehingga ya kita sama-sama sholat tahajud, sholat hajat, sholat taubah gitu kan sampai subuh. Dia banyak bercerita memang. Ya besok ketemu emak itu mamahnya, emak saya, dan bapak saya masih ada, almarhum Hajah Misnah binti Jalil, dan bapak saya Bapak Al-Hajj Naimun bin Aqom. Itu nostalgia saya dengan beliau itu kan. Ya saya mau ketemu. Pagi-pagi mama saya kan menjamu ya. Makan biasa beliau itu kan sangat perlu betul dengan tamu ya. Tapi dia yang nggak terlalu sangat mau makan gitu ya. Saya lihat kan, tawadhu betul gitu kan. Maka silakan, saya bilang gitu kan.
sama-sama enak. Sama-sama enak. Nanti kan langsung berangkat ke Bapak kan ke mana nanti tujuan Bapak sebenarnya. Iya, saya insya Allah setelah ini mau ke Martapura, di tempat kelahiran beliau tadi kan, Martapura ya, Banjarmasin. Ya, nanti saya antar sampai ke tempat bus. Iya. Di Parung itu ada yang namanya bus saudara rentai. Tapi sebelumnya ketemu dengan ibu bapak ini apa yang diceritakan itu? Oh iya. Jadi ceritanya pas waktu makan pagi ya, jam setengah 6 saya ingat betul tuh. Ibu, apa? Ini anak Bapak. Maksudnya nunjuk saya kan anak bungsu ya. Kata mama saya, iya anak saya, gitu kan, bungsu. Bagus. Ibu, tadi ya, jangan bingung. Jangan pusing. Cari mantu. Kan saya emang ya banyak yang menyenangi kayak Yusuf ya. Punya teman-teman mahasiswa, mahasiswi ya dari Jakarta. Yang main dari rumah mama saya. Yang mau memasakkan, mau menjamu mak saya, gitu, supaya dia terpilih menjadi calon menantunya. Padahal saya juga belum bisa apa-apa juga waktu itu ya. Tapi ibu sudah punya hati yang calon istri saya. Ya ini mama ini, gitu ya. Punya anak-anak gitu. Mama saya nggak mau tergantikan dengan wanita lain. Alhamdulillah, sehingga ngobrol di situ waktu makan. Ibu jangan bingung ya, mantu ibu sudah ada. Itu aja. Nanti saya ingin kuatkan beliau ke saya ya. Ya itu yang pilih. Mantu yang bisa membantu kita. Yang bisa buat masakan gitu kan. Yang bisa baca Al-Quran gitu, ngaji ya. Dia bilang segitu aja ke ibu dan bapak saya. Bapak saya diam aja, kalau saya nggak banyak ngomong emang. Kalau mama saya emang iya bapak ya, makasih ya, udah pulang diantar saya ke bus saudara rentan namanya itu, mau siap Bogor Tanah Abang ya. Itunya terminal kalau nggak salah Tanah Abang. Diantar sampai mana? Diantar sampai pintu bus ya. Saya lepas dan saya berikan katakanlah ongkos sedikit membantu. Ditolak sama beliau. Jangan, saya nggak butuh ini ya. Saya butuh doa aja. Gitu dia bilang. Iya, saya kan memang masih mahasiswa ya, belum bisa cari dana ya, sehingga saya bawa uang itu memang dana saya bukan dari bapak ya, dari mbah saya, dan dia menolak. Ya sudah. Tahu bus mau berangkat dia udah nggak ada. Gitu ini aneh bin ajaib. Waktu itu saya terbelalak mata saya. Datang ke Cidokong, ke tempat saya itu, ke rumah kakak saya. Kan nggak ada alamatnya. Alamat lengkap bisa tahu sih. Bisa tahu. Datangnya tepat ya jam 7:30 nanti Isya. Subhanallah, itu yang saya sudah. Wah, ini siapa ya dalam hati saya. Tapi dia belum sadar itu Abbas kumpul itu. Iya, belum. Ketemu di Demak tadi itu nggak sadar saya. Ketemu Abbas kumpul itu. Tapi pas Haji? Bukan pas saya lepas tadi itu dia nggak ada. Iya. Dia bilang di rumah saya kan, karena mau ke Martapura kan. Naik pesawat gimana? Tiketnya dari mana gitu kan? Kok Martapura bagaimana? Kok begitu ya? Acara malam dia, ada acara malam kata dia gitu. Di situ saya agak lebih bingung dah. Budaya saya juga nggak berkata apa-apa. Sudah selamat. Saya kayak takut juga kita ya. Gimana ini nasibnya beliau? Padahal nanti malam ada acara di Martapura. Iya, di Martapura. Nggak bilang ceramah, nggak bilang dia betul-betul tawadhu, nggak ada sombongan, nggak ada ego, nggak ada sama sekali. Saya naik haji, tapi saya nikah dulu ya. Setelah 82 nikah dengan ibu ya. Alhamdulillah ya, jadi dengan kemudian dikaruniai anaknya. Pada waktu itu baru 2 ya. Sampai
ya sampai 2000, tahun 2000 saya udah punya anak. Jadi keanehannya saya lihat itu, tapi pas saya haji di tahun haji pertama ya, saya di tahun 1991, atau di Mekah jumpa dia pas di pintu masjid Haram Mekah, di pintu Malik bin Abdul Aziz. Pas mau masuk dia keluar. Kayaknya yang ketemu saya ini, gitu kan. Bapak, saya belum manggil Abbas Kumpul. Oh, betul. Gitu kan. Belum sangat tahu ya. Nah, siapa ya? Oh iya, saya juga baru sampai, gitu kan. Iya, salaman dah gitu. Belum tahu nama dia ya, pada waktu itu ya. Dan alhamdulillah terus dia hilang lagi. Subhanallah, jadi beberapa event pertemuan di Mekah, di Madinah juga jumpa dia dalam keadaan begitu ya. Dalam keadaan dia nggak bilang-bilang ketemunya, tapi indah dan nggak lama-lama, tidak lama-lama kita bercerita gitu kan. Terus menghilang. Itu keanehan bagi saya sebagai pribadi saya. Kemudian setelah lanjutan bahwa beliau adalah Abah Guru Sekumpul, itu bagaimana? Ya itulah aneh bin ajaibnya lagi. Saya baru tahu dia itu Abah Sekumpul setelah saya mengunjungi Martapura. Ada pertemuan ulama Pertemuan Ulama Tingkat Nasional tahun 2007 itu baru tahunnya itu. Jadi saya diminta oleh Majelis Ulama Jawa Barat untuk berangkat ke Majelis Ulama Pusat di Martapura, Banjarmasin ya, mewakili Kabupaten Bogor sebagai ketua umum Majelis Ulama saya waktu itu. Dan kita sampai ke sana, di bandara sudah dijemput sama Pak Kapolres Banjarmasin dan stafnya. Nah, stafnya ini yang supir, saya ingat betul, itu adalah keponakannya Abbas Kumpul, Abah Ijai namanya Muhammad Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Dan besok pagi kata dia, sebelum ke acara kan sebenarnya malam ya pembukaan itu ziarah ke Abbas Kumpul. Nah, yang cerita awal itu si ponakannya, ini Abbas Kumpul makamnya gitu kan. Saya dibawa langsung sama ibu sama anak saya baru nikah yang ketiga, sama Sopan Fauzi dan istrinya. Ya sudah sana sangat ramai makamnya itu harian ya, tiap hari begitu, yang penuh dengan yang berziarah. Jadi baru tahu saya. Oh iya, yang ketemu saya di Demak dan ke rumah kasih nasihat ke ibu saya, ke saya gitu kan, tentang jodoh saya yang bagi ibu saya memang taruhan, mantunya yang bungsu ini yang mestinya sejalan dengan beliau gitu kan, yang sayang sama saya si bungsu gitu kan. Dan alhamdulillah menjadi kenyataan, baru kebayang saya, oh yang subuh-subuh cerita ininya, yang menghilang waktu naik bus mau pulang ke Martapura di Parung itu, waktu yang ketemu di Masjid Haram Mekah dan juga Madinah. Oh ini beliau ya. Kesimpulan saya, beliau sangat tawadhu, tidak ada kesombongan sebagai ulama, sebagai kiai ataupun apapun nama wali. Bisa saja disebut beliau itu wali di Sekumpul, di Martapura dikenal beliau wali ya, karena beliau bisa tidak kelihatan, tentu ada. Saya juga berkata begitu ya, maaf. Pak Kiai waktu itu melihat fotonya atau bagaimana di makamnya, bahwa ini Guru Sekumpul? Iya, foto ada. Oh, foto di makam. Biasanya kan di makam itu kan ada foto. Kemudian pas datang ke sana pakai mengenang, oh ini bahwa yang namanya saya nangis. Oh, baru di situ nangis karena memang semua penziarah itu
itu khusyuk ya, baca Al-Quran. Ini saya dekat beliau, makamnya itu dibawa sama keponakan itu, bisa bebas saya masuk ke ruangan dekat makam itu. Khusus. Ada apa pengalaman spiritual di situ ketika berziarah di situ? Iya, jelas dan tetap bahwa hidayah itu dari Allah ya, tunjuk. So kita connect dengan beliau dan kehadiran kita di situ betul-betul saya merasa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Abah Sekumpul. Ada seolah kita bicara dalam hati saya, ada dialog bahkan. Jadi itu yang saya dapatkan hikmah filosofis sufi tasawuf ya di sini. Ya pemirsa, Pak Kiai ini adalah profesor doktor, tentu selalu ilmiah sesuai fakta dan realitas kehidupan. Tetapi di dalam hal ini ketemu dengan Abah Sekumpul, Pak Kiai ini ya perlihatkan hal-hal ya Allah yang luar biasa gitu luar kan. biasa, itu memang sangat luar biasa. Ketemu di Demak, kenapa jadi di sana? Saya membawa istri dan anak, ikan produk dia memberikan nasihat pada waktu subuh pada ibu saya dan bapak saya. Iya, Masya Allah, konon kabarnya juga Abah Sekumpul itu bisa mengislamkan non-muslim dalam mimpinya. Ada beberapa orang yang bermimpi masuk Islam dan diislamkan oleh Abah Sekumpul. Itu banyak cerita tentang Abah. Energi spiritualnya sangat tinggi. Nah, kalau di dalam sufistik ini bagaimana sih? Orang kan menyebutnya ini tahayul, ini nggak mungkin, apalagi zaman now gitu ya. Wah, ini Pak Kiai mengada-ngada ini gitu kan. Bagaimana itu Pak Kiai? Tidak ada kata tahayul, saya lihat beliau, sosok beliau itu ya sangat tidak mau sebut-sebut namanya. Khumul namanya. Dia menutup diri dia itu siapa. Dia bukan apa ya, ya katakanlah sosok beliau itu di depan semua jamaah yang datang pada malam itu nggak ada apa-apanya. Iya itu kan, bukan orang yang wajib disanjung. Padahal orang sangat hebat. Pada waliullah itu yang saya lihat ya. Jadi ketawaduannya yang sangat luar biasa. Tidak ingin dipuja-puji dengan kedatangannya. Waduh, luar biasa itu dan seterusnya. Dan cerita sama saya juga, baik ketemu di Mekah atau Madinah, ya tidak ada yang sangat-sangat ngomong yang jangan sombong. Ya memang selalu begitu. Ya di setiap event ketemu di Madinah, jangan takabur begitu. Ya, dan saya walaupun belum kenal dia itu Abah Sekumpul, beliau itu Abah Sekumpul, saya mengiyakan. Memang itu jiwa saya yang kayak model begitu. Pak Kiai apa dulu nggak pernah sempat berkenalan Bapak siapa namanya atau siapa? Nggak sempat. Masya Allah. Sampai beliau wafat, tapi kayak konak kita. Saya ke beliau ke saya. Jadi jumpa di Mekah langsung banyak orang yang haji itu di pintu masjid aja. Yang pertama awal, tapi yang kedua dan Madinah itu saya sudah langsung ketemu, langsung duduk. Tapi dianya menghilang. Oh begitu gitu. Jadi sempat bertegur sapa juga begitu. Ya, itu tadi cerita tentang jangan sombong. Sampai di Mekah pun Pak Kiai nggak menanyakan siapa Anda gitu kan ya, namanya siapa, Bapak dari mana gitu. Betul, saya cuma ingat yang ketemu di Demak di tempat wudhu di kolam. Masya Allah, inilah perjumpaan orang-orang soleh, orang-orang sufi gitu. Saya nangis waktu ziarah itu ya. Iya ya Allah, saya dosa ya Allah. Saya tidak menunggu beliau waktu di Parung gitu ya. Betul. Ada orang hebat beliau, waliullah. Tidak ada kesombongan sama sekali di wajah beliau itu. Yang ada tulus. Insya Allah, tabarakallah. Begitulah cerita dari Guru Besar UIN Jakarta, pertemuan Abah Sekumpul dengan beliau. Semoga bermanfaat, dan jika ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik hidayah serta inayahnya buat kita semua.
Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.